Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kami akan menyajikan berita seputar Dumai hanya untuk Anda. Inilah Pemuda Serjana News selengkapnya. Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Dumai bersama berbagai organisasi mahasiswa membagikan masker ke masyarakat yang melintas di jalan protokol. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 23 November 2020 pada sore hari, yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Penanganan COVID-19 Haji Syahrinaldi yang juga selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai di Simpang Mako Polres Dumai. Sebanyak 1.500 masker kain yang dibagikan kepada masyarakat yang melintas di jalan protokol, baik pengendaraan motor ataupun mobil. Haji Syahrinaldi yang disapa Ucok Melayu ini berharap masker yang dibagikan bisa mereka pakai saat berada di luar rumah, agar penyebaran virus corona dapat diputuskan dan jumlah pasien berkurang. Sebab sampai saat ini jumlah pasien COVID telah mencapai 1.700 orang. Tentunya dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Kegiatan ini turut diikuti Kasih Promosi Kesehatan Dinkes Kota Dumai, Haji Terlena, Tim Satgas COVID-19, Rumpun Pemuda Dumai, mahasiswa Teknik Industri UIN Suskaryau, mahasiswa Teknik Industri STT Dumai, mahasiswa Akademi Kebidanan Hang Jabat, dan Ikatan Mahasiswa Minang Dumai. Semua penelitian sudah menunjukkan bahwa masker mampu mencegah penularan dan yang paling penting mampu menurun angka kematian akibat kasus COVID-19 yang berat. Berita selanjutnya dari Bioskop XX1 City Mall Dumai direncanakan akan dibuka kembali di masa adaptasi. Hal ini guna menggeliat kembali perekonomian Kota Dumai yang sempat menurun. Untuk memastikan hal tersebut aman, Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Dumai yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Penanganan Haji Syahrinaldi bersama Kapolres Dumai, AKBP Andri Ananta Yudhistira, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Sapo PP Kota Dumai, Haji Bambang Wardoyo, melakukan survei kesiapan penerapan protokol kesehatan di Bioskop XX1 City Mall Dumai pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Turut hadirnya pada kegiatan ini pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Dumai, Yusmanidar, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Dumai, Dr. Syaiful, Kepala Bidang Pariwisata, Hopi Suryani, pihak Dinas Kesehatan, Cynthia Riza, Dr. Mary Afrianti, dan Suryani. Tim Satgas ingin memastikan penerapan protokol kesehatan mulai dari pintu masuk mal hingga masuk bioskop, termasuk pemberian jarak tempat duduk saat penonton benar-benar dilakukan secara disiplin. Jika nanti diizinkan beroperasi, saya tegaskan kepada pengelolaan bioskop XX1 agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman dari COVID-19 kepada pengunjung. Pengawasan pun akan terus kami lakukan, papar Syahrinaldi. Pria yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai berpesan agar semua pihak bersama-sama berupaya memutuskan mata rantai virus corona. Belum diketahui kapan pastinya bioskop XX1 City Mall Dumai kembali beroperasi, namun sebelum beroperasi, pengelolaan harus menandatangani dahulu surat pernyataan dan mengantongi surat rekomendasi dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Dumai. Ia mengatakan jika ada penerapan prokes menjadi hal utama untuk diperhatikan dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas perusahaan di Kota Dumai. Jika melanggar, ada sanksi mulai administrasi, denda hingga pencabutan izin usaha. Ia berharap semua elemen masyarakat dan pihak perusahaan di Kota Dumai untuk selalu mengedepankan prokes COVID-19 dimanapun. Untuk saat ini hingga ada vaksin, prokes menjadi cara paling efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Dumai, tutupnya. Berita selanjutnya dari guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang bersih di Kota Dumai, masyarakat Kecamatan Dumai Kota menggelar deklarasi peduli pemilu anti money politik di Aula Kantor Camat Dumai pada hari Senin 23 November 2020. Hadir dalam kegiatan deklarasi ini Camat Dumai Kota Anggi Sukma Buana,
Kapolsek Dumai Kota IPTU Hardianto, Wadan Ramil Dumai Kota Kapten Junaidi, Thomas Toga Pemuda Pawascam PPK dan seluruh unsur terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang. Camat Dumai Kota Anggi Sukma Buana dalam sambutan mengatakan, deklarasi masyarakat peduli pemilu anti money politik Kecamatan Dumai Kota Dumai ini bertujuan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat membantu mensukseskan Pilkada Wali dan Wakil Wali Kota Dumai pada 9 Desember 2020 intinya. Untuk itu, melalui kegiatan deklarasi ini saya mengajak semua yang ada di ruangan ini bersama-sama membantu mensosialisasikan bagaimana kita melaksanakan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai pada tanggal 9 Desember 2020 untuk melaksanakan Pilkada secara damai, ucap Anggi. Mantan Lurah Tanjung Palas ini menjelaskan dalam Pilkada ini tidak ada pembedakan suku, agama, ras karena semua sama masyarakat Dumai khususnya umumnya Indonesia. Semua sudah diatur, mohon apapun pelaksanaan kampanye menjelang 9 Desember 2020 mendatang terkait masalah adanya isu-isu yang dapat membawa perpecahan, baik terkait isu politik, isu agama maupun isu lainnya. Mohon jangan mudah terpancing. Masyarakat harus lebih bijak dalam mendapatkan informasi disering terlebih dahulu untuk membantu kami dari pihak pemerintah bersama TNI dan Polri untuk menjaga kondusivitas masalah sosial di lingkungan. Ia berharap dengan komitmen bersama semoga Pilkada Kota Dumai berjalan dengan lancar, damai, dan siapapun yang terpilih nantinya menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai, itulah yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mengakhiri kegiatan deklarasi, seluruh masyarakat yang hadir bersama-sama membacakan 6 poin, yaitu tolak dan lawan money politik dalam Pilkada serentak 2020 yang berintegrasi di Kecamatan Dumai Kota. Kota Dumai mengawali pemilihan wali kota dan wakil wali kota dari money politik karena merupakan ancaman besar dari demokrasi dan kedaulatan masyarakat. Tidak membenarkan money politik sebagai saran meraih simpatik pemilih karena mencederai integrasi dan kedaulatan rakyat. Mengajak pemilihan untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan visi dan misi program kerja para calon kepala daerah, mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap praktek money politik dan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan pemilu. Terakhir, tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses. Berita selanjutnya, pengalaman menjalani isolasi di salah satu hotel di Kota Dumai. Diceritakan Tengku Yona Viviana, ibu satu anak ini salah satu pasien orang tanpa gejala atau OTG COVID-19. Meski sarana yang disediakan pemerintah begitu nyaman, namun dia menyarankan agar warga tidak sampai mengalami seperti dirinya. Yona, begitu panggilan akrab wanita kelahiran Dumai 21 Agustus 1991 ini, sangat menghimbau untuk masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan dan menerapkan 3M, itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Diceritakannya awal mengetahui positif COVID-19 sewaktu mengikuti relawan BPS yang mengharuskan mengikuti rapid test dan hasilnya reaktif tanggal 26 Agustus 2020. Kemudian tanggal 30 Agustus menjalani swab test di Puskesmas Dumai Kota dan tanggal 4 September dinyatakan positif dan kembali swab test dan hasilnya negatif COVID-19. Selama isolasi, Yona mengkonsumsi obat yang diberikan dan vitamin untuk meningkatkan imunitas. Meski berbagai pelayanan membuatnya nyaman, bukan berarti hal itu membuat warga mengabaikan protokol kesehatan. Yona menegaskan bahwa pasien positif COVID-19 tidak perlu diasingkan atau bahkan dikucilkan. Masyarakat hanya perlu menjaga jarak dan memakai masker saat bertemu, dan untuk masyarakat diberpesan bahwa COVID-19 itu nyata ada dan sudah banyak jadi patuhilah protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Jadi mulai hiduplah dengan kebiasaan baru memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, sanitizer, dan menjaga jarak.